Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita berdoa untuk sejenak. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memanggil kita untuk mengikuti ibadah di minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Dimuliakanlah Allah atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan untuk beribadah dan memberi persembahan kepada Allah. Karena itu, marilah kita beribadah hanya kepada Allah saja, memberikan persembahan kepadanya dengan sukacita, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya Tuhan Allah Tritunggal, bagimulah pujian dan persembahan kami demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita ke dalam persekutuan yang kudus ini, kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi. Raja Maha Tinggi, Tuhan Allah kami, sambutlah pujian kami. Karena pengasihan serta kemurahan, Kau beri kami kehidupan. Hiburkan, kuatkan, kami menyanyikan keagungan Tuhan. Jiwaku pun turut di depan tatamu, takut dan bersembah sujud. Juga semua umat, makhluk dan ciptaan, sujud dan memuji Tuhan. Tuhanlah yang esa, yang layak dipuji, kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Kau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal,
di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dan muliakanlah Tuhan semesta alam, ucapkan syukur, nyanyilah, berbaktilah padanya, karena derita dan pedih yang jahat juga dan ngeri telah dikalahkannya. Segala puji dan sembah bagimu selamanya. Engkau lindungi semua umat-Mu yang percaya. Tiadakan yang kuasa-Mu, terwujud semua maksud-Mu. Bahagialah umat-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini adalah tita pertama sampai ke-4. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bersujud padamu, ya Bapa kasihani.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, di dalam tatanan kehidupan yang baru ini, kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sebagaimana biasanya. Dengan ketentuan, kami tetap mentaati aturan yang telah ditetapkan untuk itu, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan di dalam sukacita yang daripada-Mu. Namun Tuhan, kami belumlah sepenuhnya pulih dari keterpurukan, banyaknya pengangguran, situasi perekonomian yang makin sulit, jumlah yang sakit semakin bertambah, dan berbagai masalah kehidupan yang lain. Sekarang Tuhan, dari kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan yang daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong dan memulihkan kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya hidup di dalam pengharapan bahwa Engkaulah yang menolong kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menolong kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang memberkati kami dan pekerjaan kami. Engkaulah Tuhan yang membebaskan kami dari berbagai pergumulan hidup, sebagaimana Engkau telah lakukan kepada bangsa-Mu Israel dari perhambaan di Mesir. Karena itu Tuhan, hendaklah kami setia beribadah kepada-Mu, serta menyerahkan persembahan syukur atas perbuatan-Mu, sesuai dengan berkat yang kami terima daripada-Mu. Sebab Engkaulah yang mempercayakan semua itu kepada kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak beribadah dengan setia kepada-Mu. Sering sekali persembahan yang kami serahkan tidak sesuai dengan berkat yang kami terima daripada-Mu. Tidak seperti janda miskin yang memberikan persembahannya dari semua yang ada padanya. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah kiranya Engkau mengusir kami dari hadapan-Mu. Jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku ampunilah.
hadapan-Mu aku bertelut, menyerahkan hidup kepadamu. Penuhi aku dengan kasih-Mu, ampunilah. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ya Yesus Juru Selamatku, Kau Putra Allahku, arahkanlah roh jiwaku kepada Allahku. Aku percaya firman-Mu, karena sungguh benar. Aku mengingat janji-Mu yang selalu ku pegang. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Makin dekat Tuhan kepadamu, dan jalan saliblah yang ku tempuh. Inilah hidupku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Berbantal batu pun aku senang, walau dunia gelap, hatiku terang. Asalkan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat kita. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita dengarkan warta kita pada Minggu hari ini, tanggal 19 Juli 2020. Warta yang beragam. Nama minggu hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Persekutuan doa lingkungan dan ibadah minggu sehubungan dengan surat penggembalaan yang ke-11, yaitu mengenai pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, baik di negeri kita maupun di dunia. Oleh karena itu, persekutuan doa lingkungan dan ibadah minggu masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai dengan tanggal 25 Juli 2020. C. Dikenakan hukum siasat gereja RPP. Terhitung sejak hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, Huria telah mengeluarkan sebagai anggota jemaat gereja kita Freddy Mangara Putra Situmorang dari sektor 4C karena menikah lagi atau masih 22 Parsari Peona, RPP pasal 4 poin H halaman 40. D. Peneguhan sidi. Pada hari ini akan dilaksanakan acara peneguhan sidi kepada seorang jemaat kita dari sektor 4A dan sudah menerima pengajaran dari pelayan tahbisan penuh waktu dan yang akan melangsungkan pernikahan. 2. Dewan-dewan. A. Dewan Diakonia. Acara penghiburan. Pada hari ini setelah minggu siang akan dilaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Nyonya JR Tampu Bolon M. Boru Panjaitan, sektor 7, yang dilayani oleh pelayan tahbisan penuh waktu. Dihimbau kepada semua parhalado dan jemaat sektor tersebut untuk datang menghadirinya. Warta ketiga. Selengkapnya warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang kami kirim melalui WA grup masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat kita bacakan pada minggu hari ini. Shalom, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam satu minggu yang telah berlalu Tuhan dalam kehidupan kami, di masa-masa sulit kami Tuhan, di dalam kami menghadapi COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami Tuhan, Kau ada beserta kami, dan bersama-Mu Tuhan, dengan iman yang kami percaya Tuhan, kami akan menang bersama Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu HKBP Tanjung Sari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menemani mereka Tuhan, Engkau Tuhan menguatkan mereka Tuhan, sehingga pada saat Tuhan kami dapat berkumpul beribadah Tuhan kembali di rumah-Mu Tuhan, di gereja-Mu. Biarlah Tuhan Yesus pertemukan kami dengan sukacita Tuhan dalam kesehatan yang daripada Tuhan.
Walaupun Tuhan saat ini jemaat-Mu Tuhan beribadah dengan keluarga masing-masing di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan Yesus tidak mengurangi sukacita kami Tuhan dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan juga untuk program-program gereja-Mu HKBP Tanjung Sari Tuhan dalam pembangunan gedung sekolah minggu, juga rumah dinas, juga perkantoran Tuhan. Segala rencana yang sedang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh panitia pembangunan, Engkaulah yang memberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu semuanya dapat dilanjutkan dengan baik. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk minggu hari Tuhan. Engkau berkati Tuhan seluruh ibadah kami masing-masing di rumah. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Warnek Siburian. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati naposo Tuhan, Pendeta Tuhan, supaya Tuhan apa yang disampaikan dapat kami mengerti Tuhan, dan dapat menjadi sulu teladan buat kami dalam kami melakukan tugas tentang jawab kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kami di sepanjang kehidupan kami selanjutnya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai ayat 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengerikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempat. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun.
Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 hari raya besar bagi bangsa Israel yang dirayakan di setiap tahunnya. Ada 3 hari raya besar bagi bangsa Israel yang selalu dirayakan setiap tahunnya, dan ketiga hari raya besar itu disebutkan satu persatu di dalam firman Tuhan pada minggu hari ini. Hari raya yang pertama adalah hari raya Paskah, atau biasa mereka sebutkan sebagai hari raya roti tak beragi. Yang kedua adalah hari raya 7 minggu. Dan yang ketiga, hari raya Pondok Daun. Itulah yang ada di dalam firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini. Hari raya Paskah, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun, bangsa Israel selalu merayakan ini, memperingati ketiga hari raya besar itu setiap tahunnya di dalam sukacita dan dengan persembahan di hadapan Tuhan. Sebenarnya apa yang penting dari ketiga hari raya besar itu? Atau apa makna ketiga hari raya besar itu? Atau apa yang ingin mereka peringati? Apa yang ingin mereka rayakan lewat ketiga hari raya besar itu? Itulah poin pertama yang menjadi poin penting lewat firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu di ayat yang ke-13. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Merayakan atau memperingati penyertaan Tuhan. Jadi di dalam ayat 13 tadi ada kata harus. Berarti tidak ada tawar-menawar. Dan itu adalah perintah langsung dari Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi ada kata harus, yaitu harus memperingati atau merayakan hari raya Pondok Daun sebagai bukti dan tanda bahwa Tuhan Allah pernah menyertai bangsa Israel di dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Oleh karena itu dari ayat yang ke-13 ini kita mau melihat bahwa ternyata Allah mau mengatakan setiap perayaan itu atau setiap peringatan itu harus menjadi ibadah bagi bangsa Israel. Peringatan atau perayaan penyertaan Tuhan itu, peringatan atau perayaan hari raya Pondok Daun harus menjadi ibadah yang kudus, ibadah yang suci bagi Tuhan. Oleh karena itu tidak hanya peringatan semata, tidak hanya seremonial biasa saja, tetapi yang lebih penting adalah hari raya Pondok Daun merupakan sebuah ibadah yang kudus, ibadah yang suci bagi Tuhan Allah. Itulah hal yang pertama yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan mengharuskan bangsa Israel untuk memperingati, merayakan hari raya Pondok Daun. Artinya Tuhan mau mengingatkan mereka kembali. Tuhan mau mengingatkan ingatan bangsa Israel bahwa ternyata Tuhan pernah memelihara hidup mereka. Tuhan pernah menyertai hidup mereka di perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan
kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, dalam kehidupan sekarang ini tentu ada makna dari setiap perayaan. Ada makna dari setiap peringatan. Ada makna dari setiap ibadah yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan. Yaitu peringatan itu, perayaan itu, dan ibadah itu hendaknya mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Ibadah itu akan mengingatkan kita bahwa Tuhan pernah menolong hidup kita pribadi, lepas pribadi. Misalnya ada di antara kita mungkin yang pernah merayakan ulang tahun kelahiran. Hendaknya perayaan itu dilakukan karena mengingat bahwa Tuhan pernah menyertai dia sepanjang hidupnya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah merayakan ulang tahun pernikahan. Hendaknya peringatan dan perayaan itu mengingatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan pernah memimpin keluarga Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap peringatan itu, setiap perayaan itu adalah ibadah. Setiap peringatan, setiap perayaan yang mungkin pernah kita lakukan selama kita hidup, itu mau mengajak kita merenungkan bagaimana kita dapat berdiri hidup sampai pada saat ini. Kita mau melihat ternyata betapa besarnya perbuatan Tuhan, betapa besarnya pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, sama seperti bagaimana Tuhan menyertai dan menolong hidup bangsa Israel. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan pernah mendampingi hidup kita. Tuhan pernah mengawal hidup kita. Tuhan juga pernah membimbing hidup kita, menolong, memberkati, bahkan yang lebih penting, menyelamatkan hidup kita masing-masing. Tetapi mungkin saja ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mau mengatakan bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidupnya sepertinya kabur, atau samar, atau seperti tidak terlihat. Tetapi yakin dan percayalah, pengalaman itu juga dirasakan oleh bangsa Israel. 40 hari lamanya mereka di dalam perjalanan. Mereka merasakan sepertinya pertolongan Tuhan itu tidak nyata. Mereka merasakan sepertinya kehadiran Tuhan itu tidak nyata. Tetapi pada akhirnya mereka mengaku bahwa Tuhan itu nyata hadir, menolong, mendampingi, membimbing, memberkati, dan menyelamatkan hidup bangsa Israel. Itulah juga yang sudah kita rasakan dan yang akan kita terima di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Kalau ada tadi yang merasakan sepertinya penyertaan Tuhan itu samar, atau sepertinya penyertaan Tuhan itu kadang terlihat, kadang tidak, tetapi yakinlah Tuhan meyakinkan pribadi kita masing-masing pada minggu hari ini. Ternyata Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah meninggalkan setiap hidup orang yang percaya. Oleh karena itu yang kedua di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Harus bersukaria. Dan di ayat 15 di kalimat terakhir juga dikatakan, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh.
Kembali lagi, di ayat 13 tadi ada kata harus, dan di ayat 14 sampai 15 juga ada kata harus, yaitu harus bersukaria. Setiap orang yang memperingati perayaan penyertaan Tuhan, dia harus bersukaria, dia harus bersukacita. Harus bersukaria, bahkan bersukaria dengan sungguh-sungguh, artinya ada sukacita yang mendalam di dalam hatinya. Oleh karena itu, setiap orang yang merayakan, memperingati penyertaan Tuhan, mungkin saja ada yang merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, tentunya di dalam perayaan atau peringatan itu, dia harus bersukaria dan bersukacita. Oleh karena itu, karena tadi peringatan dan perayaan itu adalah sebuah ibadah, maka ibadah itu harus dilakukan dengan sukacita. Karena peringatan dan perayaan itu adalah sebuah ibadah, maka ibadah itu harus dilakukan dengan bersukaria dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu hari ini mau menanyakan hati kita masing-masing. Kita mau merenungkan kembali, sudah bagaimana ibadah yang kita lakukan selama ini. Sudah bagaimana ibadah yang pernah kita lakukan selama ini dan yang akan kita lakukan ke depannya. Apakah kita sudah beribadah di dalam sukacita yang mendalam? Apakah kita sudah beribadah dengan bersukaria, dengan sungguh-sungguh? Atau sebaliknya, kita malah beribadah karena keadaan terpaksa? Kita malah beribadah dengan bersungut-sungut, atau kecil hati, atau tidak semangat. Tetapi kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Tuhan lewat firman-Nya pada minggu hari ini mengingatkan kita, ketika kita beribadah, ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari beribadah, beribadahlah di dalam sukacita. Beribadahlah dengan semangat. Beribadahlah dengan sukaria. Karena di dalam ibadah itu, kita memperingati, merayakan penyertaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat 16 sampai ayat 17, di sana dikatakan, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Setiap peringatan atau perayaan, setiap ibadah yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, tentunya itu adalah sebagai wujud nyata di mana kita menghadap kepada Tuhan. Dan di ayat 17 ditambahkan, harus membawa persembahan. Bahkan di ayat 16 dikatakan, ketika seseorang yang datang menghadap ke hadirat Tuhan, janganlah dengan tangan yang hampa, dengan tangan yang kosong. Diperjelas di ayat 17, berarti harus membawa persembahan. Oleh karena itu mungkin muncul pertanyaan di hati kita masing-masing. Mengapa kita harus membawa persembahan? Mengapa di dalam setiap ibadah orang Kristen, di dalam setiap ibadah orang percaya harus ada persembahan? Atau mungkin apa yang mau Tuhan lihat dari persembahan kita? Kita mengaku lewat pengakuan iman bahwa Tuhan itu adalah pencipta, pemilik, dan pemelihara hidup manusia.
Oleh karena itu lewat persembahan kita disadarkan bahwa hidup manusia itu, hidup kita ini bergantung kepada kasih karunia Tuhan, bukan bergantung kepada harta dunia. Oleh karena itu, persembahan yang kita berikan di dalam setiap ibadah itu adalah jawaban dari kasih karunia Tuhan. Persembahan yang kita berikan di gereja itu adalah sebagai balasan dari kasih karunia Tuhan. Maka sebagai yang memperoleh kasih karunia Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan lewat karunia-Nya, selayaknyalah kita, sepatutnyalah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berikut, selain persembahan itu adalah sebagai sebuah jawaban, selain persembahan itu adalah sebagai sebuah balasan akan kasih karunia Tuhan, persembahan itu juga adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang percaya. Persembahan itu adalah sebuah kewajiban bagi orang Kristen yang datang menghadap kehadirat Tuhan. Tidak boleh dengan tangan kosong, tidak boleh dengan tangan hampa. Itu persembahan itu meyakinkan kita bahwa Tuhan akan selalu dan selalu memelihara hidup kita. Oleh karena itu persembahan adalah bukti kita kepada Tuhan bahwa hidup kita ini tidak dijamin oleh harta, tetapi dijamin oleh penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ayat 16 sampai ayat 17 ini, kalau tadi yang pertama, setiap perayaan atau peringatan merupakan ibadah yang harus dilakukan dengan sukacita, dengan sukaria, maka di dalam ayat 16 sampai ayat 17, Tuhan lewat firman-Nya mau mengingatkan kita bahwa persembahan itu adalah bagian dari ibadah kita. Persembahan itu adalah bagian dari ibadah kita, oleh karena itu persembahan tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dipisahkan dari ibadah orang percaya. Oleh karena itu pertanyaan yang kedua, persembahan yang seperti apa yang diterima Tuhan? Persembahan yang bagaimana yang diharapkan Tuhan? Tentu jawabannya adalah persembahan itu harus persembahan yang kudus. Persembahan itu harus persembahan yang kudus, karena persembahan itu diberikan kepada Allah sebagai penerima persembahan. Allah itu adalah kudus, maka yang dipersembahkan kepada Allah juga adalah persembahan yang kudus. Kudus artinya dikhususkan. Kudus artinya memang sudah diasingkan, dan itu hanya Tuhan Allah yang boleh menerima. Hanya kepada Tuhan Allah saja diberikan. Kudus artinya dikhususkan, bukan disisakan. Artinya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukanlah sisa-sisa dari yang kita miliki. Itu sebabnya firman ini juga mau mengajak kita bahwa persembahan itu berbeda dengan sumbangan. Persembahan itu adalah yang dikhususkan kepada Tuhan, tetapi sumbangan itu adalah yang kita sisakan dari yang kita miliki. Oleh karena itu yang kita berikan kepada Tuhan adalah persembahan, bukan sumbangan. Tentunya di ayat 16 sampai ayat 17 dikatakan persembahan itu adalah sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita.
Oleh karena itu, persembahan itu juga harus kita berikan dengan sukacita. Jangan dalam keadaan yang terpaksa. Jangan dalam keadaan yang bersungut-sungut. Karena kalau persembahan diberikan terpaksa, berarti ada sungut-sungut, sehingga persembahan itu bukan lagi persembahan yang ikhlas atau persembahan yang tulus. Tetapi persembahan itu adalah persembahan yang di dalamnya ada kerelaan hati. Itu sebabnya di dalam nyanyian persembahan HKBP dikatakan, ku serahkan kepadamu untuk selama-lamanya. Lebih jelas di dalam bahasa Batak dikatakan, dang jadi usatokku. Artinya ada kerelaan hati, ada ketulusan, ada keikhlasan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu juga bukan untuk popularitas, bukan untuk maksud tersembunyi, dan bukan untuk sogokan para pelayan gereja. Bukan untuk membuat yang memberikan persembahan itu supaya menjadi terkenal, supaya menjadi populer di gereja itu. Tetapi mari kita ingat, persembahan itu adalah buah dari iman kita. Bukan tentang besarnya persembahan kita, bukan tentang berapa yang kita berikan, tetapi tentang berapa yang ada pada kita. Seperti pada epistel kita, seorang janda yang memberikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahannya itu adalah dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Artinya totalitas yang ada di dalam hidupnya diberikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita memberikan kepada Tuhan persembahan yang kudus karena kita sudah menerima dari Tuhan. Mari kita ingat, kita memberikan persembahan yang kudus kepada Tuhan karena selama kita hidup, kita sudah menerima banyak dari Tuhan, yaitu berkat yang melimpah, kasih karunia yang ada di dalam hidup kita. Hendaknya peringatan kita, perayaan kita yang adalah ibadah, mari kita lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan bersukaria, dengan semangat yang akan mendorong hati kita masing-masing memberikan persembahan yang kudus bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada minggu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami akan setiap perayaan, peringatan di dalam hidup kami untuk memperingati penyertaan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Peringatan perayaan itu menjadi ibadah yang sejati yang kami lakukan dengan sukacita, bersukaria, dan semangat yang mendorong kami mempersembahkan persembahan yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka pada hari ini. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatan
hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.